Kajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang tahanan tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur tewas dikeroyok di rumah tahanan Polresta Denpasar. Ratusan meter persegi lahan pertanian di Subak, Pendarungan rusak akibat diserang hama tikus. Wihara Dharmagiri di Jalan Raya Pupuan, Kabupaten Tabanan ramai dikunjungi wisatawan yang ingin melihat dari dekat sosok patung Buddha tidur. Seorang tahanan tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur tewas di rumah tahanan Polresta Denpasar. Menurut Humas Polda Bali, petugas jaga rutan awalnya menerima laporan korban terjatuh di kamar mandi pada hari Rabu malam tanggal 4 Juni 2025. Petugas sempat membawa korban ke rumah sakit Bayangkara, namun nyawanya tidak tertolong. Kematian korban menimbulkan kecurigaan. Petugas kemudian memeriksa 11 penghuni rumah tahanan sebagai saksi. Dari 11 tahanan tersebut, ternyata 7 orang diantaranya diduga kuat sebagai pelaku penganiayaan. Dari 11 orang itu kemudian diidentifikasi ada sekitar 7 orang yang kita duga melakukan tindakan pengeroyokan terhadap korban. 7 orang tahanan ini atas nama inisial ADS, KAJ, JR, PPM, DMWK, IKS, dan IDARP. Ini yang kemudian diperiksa oleh Polresta dan penyelidikannya ditingkatkan menjadi penyidikan. Tinggal kita lihat nanti perkembangan prosesnya seperti apa dari hasil visum korban seperti itu ya. Kemudian terkait dengan anggota yang jaga pada saat itu juga kita periksa, kita minta keterangan dari Propam Polda maupun Polresta sudah memeriksa yang bersangkutan. Apabila kita temukan ada kelalaian, pasti kita akan tindak tegas sesuai dengan aturan ini. Hingga kini proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap motif di balik pengeroyokan. Selain memeriksa 7 terduga pelaku, polisi juga memeriksa 3 anggota Polresta Denpasar yang bertugas saat kejadian. Jika ditemukan kelalaian, maka tidak menutup kemungkinan ketiga anggota polisi ini akan dijatuhi sanksi. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Seorang anak buah kapal hari Minggu siang tenggelam saat berenang di kolam pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Pemuda berusia 30 tahun asal Manado, Sulawesi Utara ini bekerja sebagai anak buah kapal. Minggu siang ia bersama rekan-rekannya berenang di kolam bandar nelayan di dermaga barat Pelabuhan Benoa. Saksi mata mengatakan, korban tiba-tiba tenggelam dan tidak muncul kembali ke permukaan. Tim SAR yang mendapat laporan langsung mengirim 8 anggotanya dan mengerahkan KM SAR Arjuna 229 ke lokasi terakhir korban terlihat. Tidak berapa lama kemudian, tim akhirnya menemukan korban di dasar laut yang berlumpur dan menyulitkan jarak pandang. Kondisi Bayak Indonesia adalah satu orang yang tenggelam di saat mandi ya di kolam bandar nelayan di Pelabuhan Benoa. Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan korban kurang lebih 60 meter dari sisi dermaga di penyelaman pada kedalaman 6 meter. Ya kendalanya yaitu visibility dan daerah berlumpur ya, visibility sampai hanya 0,5 meter dan waktu yang memang sempit untuk kita melaksanakan tugas karena situasi yang semakin sore ya. Terus berikutnya untuk identitas korban itu namanya
Bapak Fajar Termawan yang umur 30 tahun asal Manado. Pada pukul 17.42 telah berhasil dievakuasi dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit Prof Ngurah untuk diidentifikasi lebih lanjut. Setelah dievakuasi ke permukaan, jasad korban langsung dibawa ke RSUD Prof Ngurah untuk pemulasaraan, lalu diserahkan ke pihak keluarga. Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, termasuk Direktorat Pol Air Polda Bali, Polsek kawasan Pelabuhan Benoa, serta nelayan setempat. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Petani jeruk di Kecamatan Payangan Gianyar hanya bisa pasrah melihat tanaman jeruk mereka layu sebelum masa panen. Impian untuk meraup untung, sebaliknya mereka harus menghitung berapa kerugian yang dialami. Serangan hama batang dan lalat terjadi akibat hujan yang sering turun di wilayah perbatasan dengan Kintamani. Batang pohon jeruk menjadi layu dan patah. Iketut Sandi, seorang petani jeruk di Desa Kerte, mengaku menderita kerugian yang cukup besar dibanding tahun lalu. Kerugian cukup fatal di tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan hasil panen kebun jeruk miliknya tahun lalu. Belum lagi harga jeruk memang sedang turun setelah Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sebelumnya harga jeruk mencapai Rp10.000 per kilogram, kini turun hingga Rp6.000 per kilogram. Tapi lama-lama? Kalau hujan malam kenapa buahnya? Cepat runtuh, dosnya dan makin hujan besoknya harus nyemprot. Yang lalat buah nih makin sangat mengganggu yang tempatan nyemprot. Kami yang pun dirontokkan ke buah itu. Sampai rugi berapa, Pak? Total ampun ke jeruk tiang nih ke 200 pohon nih ke ton buah nih. Sama sekali ya. Petani di Kecamatan Payangan sudah berusaha menanggulangi serangan hama dengan penyemprotan dan pemupukan, namun tidak membuahkan hasil dan malah menambah pengeluaran. Petani jeruk di daerah ini hanya berharap pemerintah turun tangan untuk membantu dan menanggulangi masalah yang saat ini mereka hadapi. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Ancaman gagal panen menghantui petani di Kabupaten Badung. Pasalnya, ratusan meter persegi lahan pertanian di Subak Penarungan rusak akibat diserang hama tikus yang memakan bibit padi yang baru saja disemai. Petani bingung dan panik karena mereka belum menemukan jalan keluar untuk mengatasi serangan hama tikus yang terjadi sejak 1 Juni lalu. Untuk membasmi tikus, petani sementara menggunakan racun tikus yang harganya Rp15.000 per saset. Racun tersebut dicampur dengan beras dan ditebar di sekitar sawah. Tidak punya bibit nanti. Bibitnya belinya mahal, Pak. Tapi dimakan tikus ya Pak ya? Ya, dimakan tikus. Baru ini kan kita tidak nanam padi. Mengasuh 2 bulan gitu. Itu udah kita tak nanam apa-apa. Mungkin itu kendalanya, Pak. Karena rumput-rumput banyak gitu. Kalau saya punya 60 haro, Pak. 60 haro? Ya. Itu padi nanti semuanya Pak ya? Ya, padi semua. Menurut petani, hama tikus mulai muncul sejak panen sebelumnya dan jumlahnya semakin banyak sehingga petani menjadi takut untuk menebar benih padi. Salah satu petani pada Desember yang menggarap sawah seluas 50 are berharap Subak bisa membantu mengatasi serangan hama tikus ini karena jika dibiarkan akan merugikan petani. Yang itu dah kendalanya sekarang di sawah, banyak tikusnya itu. Jadi Bapak takut ya nanti nebar benih ini dimakan tikus ya Pak? Ya itu dah masih sudah yang nyebar, tapi sudah di sama tikus, banyak tikusnya sekarang. Jadi nggak tumbuh maksimal nanti padinya Pak ya? Ya itu dah habis ya anunya. Serangan hama tikus ini di Subak Penarungan adalah sinyal darurat bagi pemerintah dan pihak terkait untuk segera turun tangan. Karena petani bisa terancam gagal panen dan dampaknya bisa mengurangi stok beras dan memicu kenaikan harga beras. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.